Inilah situasi salah satu bagian dari jalan poros Malino Sungguh Minasa saat hujan. Air meluap ke atas badan jalan sehingga mirip sungai dan lumayan dalam. Dari mana kah diambil jalannya orang? Dari mau mulai situ. Enggak, cuma 2.000. Sampai ya 5.000 masa aja. Kau yang kasih di situ jendela ndak bisa kan? Tingginya deh. Wih, tenggelam kini kau bapak deh. Masuk kini kok air. Kau yang kasih di situ bang. Kau yang kasih yang di situ ndak bisa kan? Kasih kau di situ. Iya. Sudah ya. Ih, ngeri lah. Udah masuk itu. Setinggi mobil. Iya, takut masa kalau masuk air. Ini sudah banyak motor yang mogok. Kita saya ini mobil Avanza sampai deg-degan. Ini setelah jembatan masih ada juga. Sebelah sana lagi. Kita lihat bahkan material juga masuk ke dalam jalan. Batu-batu. Nah ini kalau mobil sedan ini nanti ini bisa tenggelam. Di sana itu begitu meletus ban. Iya. Kalau tergerus sana di bawah batu. Perjuangannya kalau itu orang naik motor tadi di depan. Ngeri ini baru. Nggak ada perhatikan ini yang punya jalan juga tidak peduli. Oh nanti gue tanya teman ini. Daerah apa ini kayak ini? Apa namanya enggak tahu. Dilihat. Tulisan. Keras lagi hujan. Kira nggak ada di atas.
Kita ini berada di antara Malino dan Bili-Bili. Sekitar 1 jam hujan sudah berdampak banjir pada beberapa bagian ruas jalan. Pada ruas jalan Sungguh Minasa Malino atau Malino Sungguh Minasa, karena saya ini dari arah Malino ke Sungguh Minasa.
banjir. Hanya karena sepertinya drainasenya tidak berfungsi. Jadi pada daerah-daerah cekungan terjadi genangan air yang cukup dalam sampai hampir menutupi seluruh ban kendaraan. Pada daerah ini jalannya lumayan mulus dan kelihatan seperti baru, hanya karena sebagian drainase tidak berfungsi. Material batu naik ke jalan sehingga sangat merepotkan pengguna jalan. Dan pada daerah cekungan terjadi genangan air yang cukup dalam. Yang kita sudah lewati ini sudah ada 3 titik cekungan yang airnya sangat tinggi sampai menutupi seluruh ban kendaraan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Angin juga cukup kencang. Ini air sudah lewat di atas badan jalan, menandakan beberapa bagian dari saluran jalan tidak berfungsi dengan baik. Mungkin karena adanya material-material yang terbawa air ke dalam saluran sehingga menutupi saluran, dan air serta material naik ke atas jalan. Sudah di kilometer 49 Makassar. Kelihatan air tergenang dengan tinggi.
diperlukannya sinergitas dalam pengendalian lingkungan, bagaimana mengendalikan pemanfaatan lahan, terutama hutan yang ada di sepanjang jalan. Bagaimana pengendalian bangunan-bangunan yang berada di sepanjang jalan, karena tidak sedikit bangunan atau rumah yang bahkan menempati saluran jalan dan bahkan sampai masuk ke bahu jalan. Pada saat kejadian hujan keras begini, biasanya yang cepat mengalami runtuh dan kesulitan membersihkannya adalah pada bagian jalan yang terdapat bangunan atau rumah di atas saluran, bahkan sampai ke jalan, bahu jalan. Demikian juga dengan pengendalian sungai. Banyak kita perhatikan sepanjang jalan sungai atau saluran yang dipersempit dengan berdirinya bangunan yang sepertinya kurang pengendalian dari pihak berwenang yang memberikan perizinan atau pengawasan bangunan. Hampir merata di seluruh daerah saya lihat, khususnya di Sulawesi Selatan ini, baik di kota maupun kabupaten. Dengan mudahnya kita lihat orang mendirikan bangunan di sungai, bahkan sampai ke mulut jembatan tanpa ada keraguan, dan sepertinya kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah kabupaten kota. Setelah terjadi hujan, baru
terjadinya genangan pada beberapa bagian ruas mengakibatkan perjalanan agak terhambat karena mesti harus pelan-pelan dan bahkan sampai berhenti untuk kehati-hatian saling memberi jalan dari arah berlawanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sampai terpeleset masuk ke jurang. Ada pohon jatuh jadi kurang-kurang. Ini kita sudah sampai di area bendungan Dili-Dili. Dari kilometer 44 Makassar. Di Bendung Dili sedang tidak bisa dilihat dari atas jalan karena hujan masih keras dan berawan.
mudah-mudahan hujan cepat reda sehingga air-air yang tergenang pada beberapa tempat tadi segera kering, karena hari libur ini cukup banyak orang yang berlibur ke Madinah. Karena kalau tidak bisa mengakibatkan antrian panjang, bahkan kerusakan atau motor mogok pada tempat tergenang tadi yang cukup lumayan dalam. Karena mobil-mobil seukuran Avanza sampai banyak tenggelam semua. Kita ini berada di daerah ketinggian, sementara di sisi kanan sisi kiri ini ada aliran Sungai Jeneberang dan bendungan Bili-Bili yang berada di bawah jalan. Lewat kompas tadi lewat ke Simpan tempat sekolah Madrasah Alia Negeri Insan Cendekiago dan Pesantren Muhammadiyah Istiwa Tenggelu Parangan.
Ini saya sudah di Parangloe. Untuk Parang. Sekarang untuk Parangloe. Kita akan sahabat sekalian, demikian dulu yang dapat kami rekam dari ruas dari perjalanan Malino ke Makassar sampai di Parangloe. Bonto Padang. Sekarang sesuai di Bonto Padang, Parangloe. Demikian sahabat sekalian, saya datang berdoa untuk seluruh subscriber saya, viewer saya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezeki, dimudahkan dalam segala urusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.